di sebuah desa terpencil bernama Watu Aru yang terletak jauh dari pusat kota dan dikelilingi hutan serta bukit, hidup seorang remaja bernama Anton, 17 tahun. Desa ini belum pernah merasakan listrik. Begitu malam tiba, gelap menyelimuti setiap rumah, hanya obor dan lampu minyak yang menjadi penerang. Ladang-ladang kering karena air dari pegunungan tidak mampu dialirkan tanpa pompa. Anton tinggal bersama keluarganya yang miskin, ayah yang bekerja sebagai buruh tani, ibu yang menjual jajanan di pasar, kakak perempuan yang baru lulus SMA namun belum bisa kuliah karena biaya, serta adik laki-laki yang masih kecil. Meski hidup kekurangan, Anton dikenal cerdas dan punya rasa ingin tahu tinggi, terutama tentang teknologi. Anton mulai terobsesi dengan idenya setelah membaca buku tua tentang energi terbarukan di perpustakaan sekolah. Buku itu sudah lusuh, namun menyebut tentang turbin air dan panas bumi. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Anton mulai meneliti aliran sungai kecil yang melewati hutan dekat desanya. Ia percaya kalau bisa memanfaatkan aliran air atau panas dari bumi, ia bisa menciptakan listrik untuk desanya. Masalah pertama muncul, uang. Bahan-bahan yang dibutuhkan dinamo, kabel, pipa logam, semuanya tidak ada. Anton mulai berburu barang bekas. Ia mengumpulkan kabel dari radio rusak, membongkar sepeda tua, dan bahkan menukar satu-satunya jam tangannya dengan sebuah dinamo kecil milik pedagang loak. Saat warga melihatnya mengangkut barang-barang rongsokan, cibiran pun datang. "Lihat si Anton, mau jadi profesor dari sampah rupanya. Kita di sini makan saja susah, dia malah main-main sama listrik." Tidak hanya warga, keluarganya pun ikut bingung. Ayahnya, Pak Darto, yang sejak dulu hidup dengan logika keras desa, tak habis pikir. Menurutnya, Anton lebih baik bekerja membantu di ladang atau merantau seperti pemuda lain. "Listrik? Kau pikir kita ini siapa? Presiden?" kata ayahnya ketus. Ibunya mencoba membela, namun juga mulai khawatir. Kakaknya bahkan menjual beberapa buku Anton tanpa izin demi membantu ekonomi keluarga. Adiknya sendiri sedih karena Anton jarang bermain lagi dengannya. Di tengah tekanan itu, sahabat kecil Anton, Lela, mulai menjauh. Ia merasa malu terus dikaitkan dengan si miskin yang ingin membuat listrik. Mereka bertengkar. "Kau pikir semua bisa kau ubah sendiri, Ton? Ini desa, bukan dunia dongeng." Namun Anton tetap maju, diam-diam bekerja di malam hari, mencatat dan merakit prototipe pertamanya dari bambu dan dinamo sepeda. Akhirnya, Anton berhasil membangun turbin air sederhana di sungai kecil. Ia menancapkan baling-baling dari potongan panci aluminium dan menghubungkannya ke dinamo bekas. Malam itu, dengan penuh harap, ia mencoba mengalirkannya ke sebuah bola lampu kecil yang digantung di pohon depan rumahnya. Namun aliran air terlalu lemah. Kabel tak cukup panjang. Dinamo memanas dan terbakar. Ledakan kecil terdengar. Lampunya tak menyala, bahkan meleleh. Warga yang mendengar suara itu berbondong datang. Mereka melihat Anton berdiri basah kuyup di dekat alatnya yang rusak. Gelak tawa pecah. Sudah dibilang, anak ini mimpi kebanyakan. Tiap hari main sama sampah, ya beginilah jadinya. Lela pun ada di sana, menatap kosong. Tak tahu harus berkata apa. Anton hanya diam. Malam itu hujan turun dan dia tetap berdiri di bawahnya. Di rumah ayahnya murka. "Cukup Anton, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibu kamu jualan beras tinggal setengah karung. Kau lebih peduli listrik daripada keluarga?" Anton tidak membantah. Ia masuk ke kamarnya, menatap langit-langit yang bocor. Malam itu ia hampir menyerah. Air mata menetes. Semua alat-alatnya sudah rusak. Ia benar-benar sendirian. Namun saat melihat adiknya yang masih kecil tertidur sambil memeluk buku pelajaran dan lampu minyak kecil yang nyaris padam, sesuatu dalam dirinya menyala kembali. "Kalau aku menyerah, siapa lagi yang akan ubah semua ini?"
pikirnya. Hari-hari berikutnya Anton menyendiri, tapi diam-diam ia mulai menyusun rencana baru. Ia teringat pada sumber mata air panas yang dianggap keramat di balik bukit. Ia ingat bagaimana orang-orang desa tidak pernah mendekatinya karena legenda aneh. Namun bagi Anton, itu adalah sumber panas konstan. Potensi energi yang belum pernah disentuh. Dengan membawa pipa bekas, alat pemanas, dan dinamo cadangan, Anton mulai bereksperimen dengan sistem uap sederhana. Ia membuat semacam boiler dari drum bekas dan mengatur agar uap dari sumber air panas bisa memutar turbin kecilnya. Sahabatnya Lela akhirnya datang mengunjungi. Ia menangis, meminta maaf karena telah meninggalkannya saat Anton butuh. "Aku salah, Ton, tapi aku ingin membantu sekarang. Apapun." Dengan bantuan Lela, Anton memperbaiki alatnya. Dan akhirnya pada malam penuh bintang, mereka mencoba sistem baru itu. Anton menghubungkan alat ke rumahnya. Uap mengalir, turbin berputar. Lampu di rumahnya menyala, terang dan stabil. Untuk pertama kalinya, cahaya listrik hadir di desa Watu Arum. Warga berbondong-bondong datang. Tidak ada tawa kali ini, hanya keheningan dan rasa tak percaya. Bahkan kepala desa tak berkata-kata. Ayah Anton melangkah pelan ke arahnya. Lama mereka saling pandang. "Maafkan ayah, ayah salah," bisik sang ayah, lalu memeluknya erat. Keesokan harinya, Anton menjelaskan cara kerja alatnya pada seluruh warga. Ia bilang sistem itu bisa diperbesar. Air panas bisa disalurkan lewat pipa, pompa bisa diaktifkan, sawah bisa dialiri air lebih cepat. Pemerintah desa pun turun tangan. Beberapa mahasiswa dari Universitas Teknik datang untuk mempelajari temuannya. Desa Watu Arum perlahan berubah, tidak hanya terang oleh cahaya lampu, tapi juga oleh semangat baru. Beberapa bulan kemudian, desa Watu Arum tak lagi gelap. Pompa air berfungsi, sawah-sawah subur, dan anak-anak bisa belajar hingga malam. Anton menjadi pahlawan muda desa. Bahkan mahasiswa teknik dari kota banyak berdatangan untuk belajar dari alat ciptaannya. Kemudian tawaran dari kota berdatangan, Anton memilih tetap tinggal di desanya. Ia berkata, "Cahaya yang paling terang adalah yang berasal dari dalam hati dan dibagikan ke sekitarnya."